Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang ilmu, semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ben dan salam tim Infusion. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Ben di channel Infusion Learning. Dan akhirnya setelah 5 hari berlalu, kami punya kesempatan lagi teman-teman untuk upload video. Dan pada video kali ini kita masih tetap membahas soal-soal TIU, khususnya yang terkait dengan logika atau penarikan kesimpulan. Nah, beberapa hari yang lalu ada teman kita yang berkomentar di salah satu video TikTok, itu meminta untuk dibahaskan soal HOTS, penalaran logis ya, atau penarikan kesimpulan. Nah, semoga video ini bisa membantu teman-teman dalam persiapan SKD Kedinasan tahun 2022. Oke, bagi teman-teman yang baru join, mohon bantuannya agar channel ini bisa berkembang dan eksis. Tolong klik tombol subscribe dan lonceng yang ada di bawah. Well, seperti biasa, silahkan teman-teman kerjakan terlebih dahulu soal-soal berikut ini. Soal nomor 1, jadi semua peserta yang mengikuti tes SKD tidak membawa smartphone. Ini adalah premis pertama teman-teman. Kemudian premis kedua, sebagian peserta tes memakai kacamata. Oke, ini premis kedua. Nah, kalau kita perhatikan, kedua premis ini menggunakan kuantor yang berbeda teman-teman ya. Di atas menggunakan kuantor universal ya. Kuantor universal itu semua, setiap ya. Kemudian kuantor parsial itu sebagian, ada, beberapa, sementara. Nah, itu adalah kuantor parsial. Nah, ini sudah sering kami sampaikan bahwa ketika menemui dua premis seperti ini, maka jawabannya itu insya Allah ya, itu menggunakan kuantor parsial teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengeliminasi jawaban-jawaban yang menggunakan kuantor universal. Kalau begitu, sebenarnya kita bisa mengeliminasi jawaban A. Oke, nah di sini ada kata sementara, ini masih kuantor parsial, jangan dieliminasi. Opsi C bisa kita eliminasi, opsi D juga bisa kita eliminasi. Nah, opsi E karena menggunakan kuantor parsial, kata sebagian, nah ini kemungkinan jawabannya. Oke, berarti kita punya dua teman-teman ya. Nah, biasanya kalau ada kata yang sama, itu bisa kita bisa kita coret, bisa kita abaikan. Tetapi kalau di sini kita perhatikan saja opsi B, sementara peserta tes SKD tidak memakai kacamata. Artinya ini kan maknanya sama dengan premis kedua. Kalau teman-teman memilih opsi B, berarti teman-teman tidak menggunakan premis pertama, dan itu merupakan sebuah kekeliruan karena ketika diberikan dua premis, maka kedua premis itu harus digunakan. Maka berarti opsi B ini tidak mungkin benar. Jawabannya adalah E, gitu ya. Dan ini memang benar teman-teman ya. Peserta tes SKD memakai kacamata dan tidak membawa smartphone. Di atas dikatakan peserta yang mengikuti tes SKD ini tidak membawa smartphone dan memakai kacamata. Oke, berarti untuk soal nomor 1 ini jelas. Kita pindah ke soal berikutnya. Soal nomor 2 dikatakan semua peserta tes SKD itu pandai berhitung dan sopan. Oke, jadi tidak ada satupun peserta SKD yang tidak pandai berhitung dan sopan. Kurang lebih kalau dibalik kalimatnya seperti itu teman-teman. Kemudian premis kedua, oke, berarti ini adalah premis 1, sedangkan ini adalah premis 2. Nah, premis kedua katanya Marni tidak sopan tetapi pandai berhitung. Oke, nah untuk menjawab soal seperti ini sebenarnya kita bisa membuat diagram Venn
ya, dalam himpunan kita kenal diagram Venn, atau kita bisa buat lingkaran sebagai ilustrasi. Jadi lingkarannya kurang lebih seperti ini. Kita buat dua, ini yang pertama, kemudian ini yang kedua. Nah, lingkaran yang pertama itu apa? Ini adalah himpunan orang yang pandai berhitung. Oke, katakanlah yang sebelah kiri itu adalah himpunan orang yang pandai berhitung. Yang sebelah kanan ini adalah himpunan orang yang sopan. Nah, di tengah-tengahnya atau irisannya ini adalah orang-orang yang berhitung dan sopan. Nah, di dalam sini ada peserta tes SKD. Oke, jadi peserta tes SKD pasti berada di dalam arsiran itu. Nah, premis kedua dikatakan Marni ini tidak sopan, tetapi pandai berhitung. Berarti Marni itu ada di dalam sini, teman-teman. Oke, Marni itu ada di dalam orang yang pandai berhitung, ya, tapi dia tidak sopan. Nah, dari sini kan kelihatan bahwa Marni ini juga tidak ikut tes SKD. Sekarang kita lihat pilihan jawaban. Opsi A, Marni adalah peserta tes SKD. Ini tentu salah, ya, karena Marni ini tidak ikut SKD. Opsi B juga salah, opsi C juga salah, berarti tinggal dua pilihan, D atau E. Nah, opsi D dikatakan Marni bukan peserta tes SKD meskipun pandai berhitung. Oke, ini bisa. Opsi E, Marni bukan peserta tes SKD yang sopan. Nah, jelas-jelas dikatakan bahwa Marni ini tidak sopan. Mana mungkin Marni ini menjadi sopan. Nah, berarti ini juga salah. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 adalah delta. Selanjutnya soal nomor 3. Jadi kita punya 3 premis sekarang. Setiap pegawai yang berkinerja baik pasti berprestasi. Setiap pegawai yang berprestasi mendapat bonus tambahan. Yang ketiga, ada pegawai Andini Laundry yang mendapat bonus tambahan. Nah, kesimpulan yang tepat dari ketiga premis tersebut adalah, oke, ini premis pertama, ini premis kedua, oke ya, ini premis ketiga, oke. Nah, premis pertama dan kedua itu menggunakan kuantor universal, teman-teman. Kenapa? Di sini ada kata setiap. Oke. Setiap itu maknanya sama dengan semua. Jadi semua itu sinonim maknanya dengan setiap. Sedangkan di premis ketiga itu ada kata ada. Ada ini sinonim dengan kuantor parsial sebagian. Oke, nah kalau kita perhatikan premis pertama dan kedua, setiap pegawai yang berkinerja baik pasti berprestasi. Setiap pegawai yang berprestasi mendapat bonus. Artinya kita bisa simpulkan, ini bisa kita coret ya. Ini dengan ini kita bisa coret. Kesimpulannya adalah setiap pegawai yang berkinerja baik itu mendapat bonus tambahan. Nah, itu masih kata setiap. Di sini ada kata ada sebagian, berarti pilihan jawabannya harusnya sebagian. Oh, berarti opsi A, opsi E bisa kita coret. Nah, sekarang tinggal 3 pilihan. Oke. Ada pegawai laundry yang mendapat bonus tambahan. Oke. Yang sama biasanya itu, ini kan sama dengan ini, teman-teman. Nah, itu bisa kita hilangkan. Jadi yang tinggal adalah ada pegawai Andini Laundry yang berkinerja baik. Nah, tinggal kita lihat pilihan jawabannya. Nah, yang benar adalah Charlie. Sebagian pegawai Andini Laundry itu berkinerja baik. Ya. Kalau ada yang kurang jelas silakan teman-teman tanyakan di kolom komentar. Kalau ada yang berbeda pendapat, berbeda jawaban, sekali lagi kita diskusi di kolom komentar. Oke. Saya lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 ini sebenarnya adalah soal silogisme, teman-teman. Maksud saya benar-benar menggunakan aturan silogisme. Jadi ini menggunakan implikasi ya, jika maka. Oke, kita punya premis yang pertama. Kita tulis saja dulu ini P1. Kemudian kita punya P2. Nah, P1-nya kan begini. Jika semua soal TIU dikerjakan dengan baik, oke, berarti kita bisa penggal. Ini ya. Semua soal TIU dikerjakan dengan baik, maka nilai yang diperoleh itu melampaui passing grade. Jadi kita bisa tulis seperti ini, teman-teman. P1 itu jika P maka Q. Oke, ini adalah P, ini adalah Q. Kemudian premis kedua, jika nilai melampaui passing grade,
maka beberapa peserta tes SKD akan dinyatakan lulus. Oke. Ini kan sama dengan yang ini. Berarti ini adalah key. Beberapa peserta tes akan beberapa peserta tes akan dinyatakan lulus, ini adalah R. Berarti ini adalah jika key maka R. Nah, teman-teman kalau ingat aturan implikasi, ya aturan silogisme maksud saya, yang sama ini bisa kita coret, kita ambil yang ujung-ujungnya, berarti kesimpulannya adalah jika P maka R, gitu ya. Artinya jika semua soal TIO dikerjakan dengan baik, maka beberapa peserta tes SKD akan dinyatakan lulus. Nah, kita lihat pilihan jawabannya. Mana yang benar? Oke, di sini ada kata tidak. Ya, di sini ada kata tidak. Jika beberapa peserta tes akan dinyatakan lulus, C ini tidak mungkin jadi jawabannya. Ada, ini tidak mungkin ada, gitu ya. Kenapa? Karena harusnya, belum tentu ya, masih memungkinkan teman-teman. Oke, jadi ini harus kita cari ekivalennya. Nah, ekivalen dari jika maka itu sebenarnya ada dua, ya, yaitu bukan P atau R, atau kita pakai kontraposisinya. Jadi kontraposisinya itu kita balik, negasi R maka negasi P. Oke, kita coba dulu yang bawah ini karena ada pilihan jika maka. Jika bukan R maka bukan P. Ini R, ya. Oke, saya ubah pakai warna merah. Ini R dan ini P. Oke, yang kita pakai adalah ingkarannya. Ingkaran dari beberapa itu adalah semua. Oke, ingkaran dari beberapa, ingkarannya ini adalah semua. Oke, ingkaran dari semua ini ada atau beberapa. Sekarang kita lihat. Berarti yang harus kita cari adalah semua peserta tes SKD akan dinyatakan lulus. Pakai ingkaran berarti tidak. Semua peserta tes SKD tidak akan dinyatakan lulus. Semua peserta tes SKD tidak dinyatakan lulus, maka beberapa soal TIO tidak dikerjakan dengan baik. Soal TIO tidak dikerjakan dengan baik. Ya sudah, berarti jawabannya adalah A, teman-teman. Ada yang bingung ya? Oke, saya ulang sekali lagi. Yang dicari adalah negasi R dan negasi P. Negasi dari beberapa peserta tes SKD akan dinyatakan lulus itu adalah semua peserta tes SKD tidak akan dinyatakan lulus. Itu negasinya, teman-teman. Jadi beberapa itu dinegasikan dengan kata semua, terus ditambahkan kata tidak. Nah, terus negasi P, ya, itu adalah negasi dari ini. Oke, negasi dari semua itu adalah ada atau beberapa. Coba perhatikan pilihan jawabannya ya, beberapa. Nah, berarti beberapa soal TIO tidak dikerjakan. Jadi kembali ditambahkan kata tidak dikerjakan dengan baik. Oke, jelas ya? Berarti jawabannya adalah alfa. Kalau ada yang kurang jelas lagi, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi banyak di kolom komentar. Nah, sekarang kita masuk ke soal terakhir. Soal nomor 5 ini lagi-lagi menggunakan silogisme, teman-teman, ya. Kenapa? Karena kita punya 3 premis. Katakanlah ini premis 1, ini premis kedua, ini adalah premis ketiga. Nah, premis pertama, jika Randi lulus kuliah kurang dari atau sama dengan 4 tahun, berarti ini adalah P, teman-teman. Sampai di sini itu adalah P. Maka Randi akan diterima bekerja sebagai staf administrasi di kampusnya, itu adalah Q. Oke? Berarti sekarang kita sudah punya premis pertama, itu adalah jika P maka Q. Oke. Premis kedua, oke, jika Randi bekerja sebagai staf administrasi, ingat ini sama dengan ini, teman-teman. Bekerja sebagai staf administrasi berarti kita punya jika Q. Saya ubah tintanya supaya konsisten. Jika Q maka, nah, gaji pertama akan disumbangkan ke panti asuhan. Nah, berarti itu kita anggap saja sebagai R. Ini adalah R, gitu ya. Lagi-lagi supaya konsisten, saya ganti warnanya gitu. Nah, kemudian premis ketiga, kita punya gaji pertama Randy tidak disumbangkan ke panti asuhan.
Nah, gaji pertama akan disumbangkan ke panti asuhan itu adalah R. Berarti ini adalah negasi dari R. Nah, kalau dapat soal seperti ini teman-teman, oke. Ini saya hapus dulu supaya yang penting kita ingat ya, itu adalah negasi dari R. Nah, ini bisa kita simpulkan langsung teman-teman. Kita coret yang sama, kita ambil yang ujungnya. Jika P maka R, ini adalah aturan silogisme. Oke. Nah, kemudian premis ketiga tadi kita punya negasi dari R. Nah, ini ya bisa kita simpulkan negasi P. Aturan apa yang berlaku di sini? Ini namanya modus tollens, teman-teman. Ya, modus tollens itu seperti itu. Jadi kita kenal dua modus. Yang pertama adalah modus ponens, yang kedua adalah modus tollens. Gitu. Ya. Jadi modus tollens aturannya seperti itu. Berarti tinggal kita cari ini negasi dari P. P itu yang ini teman-teman. Ya, berarti apa negasi dari Randi lulus kuliah kurang dari atau sama dengan 4 tahun. Ya, negasinya berarti lebih dari 4 tahun kan? Kalau begitu, jawaban yang tepat adalah bravo. Nah, ini adalah soal nomor 6. Sekali lagi ini adalah soal latihan. Silakan teman-teman kerjakan dan jawabannya mohon diberikan di kolom komentar supaya kita bisa berdiskusi. Oke? Saya kira cukup untuk video hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang belum subscribe. Mohon bantuannya agar channel ini bisa berkembang dan eksis. Teman-teman klik tombol subscribe dan lonceng yang ada di bawah. Kalau teman-teman punya jawaban yang berbeda atau punya bentuk soal yang ingin dibahas, silahkan hubungi kami, bisa melalui Instagram atau TikTok atau email kami ya. Bagaimanapun caranya silahkan, yang penting soalnya sampai ke kami. Mudah-mudahan kami bisa membahas di channel ini. Saya kira cukup. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.